Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Fa'ajurni fi musibati, berikan pahala kepadaku pada musibah yang aku rasakan. Maka musibah itu kan bisa menggugurkan dosa, ya. Termasuk duri yang terkena di jari-jari kita, itu cara Allah untuk memberikan tebusan dosa kepada kita. Wa abdilni khairan minha, ya Allah gantikan musibah itu dengan sesuatu yang lebih baik kepadaku. Gantikan musibah itu dengan sesuatu yang lebih baik. Falamma mata Abu Salamah, ketika suaminya meninggal, Ummu Salamah, maka beliau mendoakan, membacakan doa ini, ya Allahumma ahtasibu musibati indaka fa'ajurni fiha wa abdilni khairan minha, gantikan yang terbaik. Maka Ummu Salamah mengatakan, fa'abdalani Allahu khairan minhu, Allah menggantikan kepada saya suami yang lebih baik daripada Abu Salamah. Siapa? Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, lebih baik. Nyo kalau Rasulullah. Tapi kalau lintu tayo dunianya, belum kawin lain, itu enggak elok ya. Kita ceritakan kepada orang rumah, saya berdoa selalu. Yang meninggal lintu, gentol lebih lega. Ternyata Allah gentol lebih lega. Itu mungkin enggak baik ya. Ketika didengar ini oleh keluarga suami sebelumnya. Tapi kalau yang kasus seperti ini Rasulullah yang semua kita sepakat beliau adalah manusia terbaik. Tapi kalau sesama masyarakat kita yang ada di sini, mungkin nggak layak ya untuk kita bandingkan, apalagi seorang perempuan membanding-bandingkan atau mengatakan secara terang-terangan. Ternyata Allah kagantaukan suami yang lebih good daripada suami baru. Gimana nih kalau didengar oleh anak-anaknya nih? Ya, mungkin nggak enak. Tapi di dalam hati oke lah ya. Dan secara hakikat secara hakikat mungkin sama-sama di mata kita, tapi secara hakikat di mata Allah mungkin suami yang kedua ini lebih baik. Walaupun nggak perlu dicerita-ceritakan. Itu Ummu Salamah dan Abi Salamah. Ummu Salamah dan Abi Salamah punya satu tantangan besar pada saat melakukan hijrah. Apa tantangan besarnya? Mereka berdua punya seorang anak. Ketika Abu Salamah dalam perjalanan bersama sang istri, bersama sang anak, ingin melakukan hijrah, ternyata mereka dikejar oleh Bani Makhzum. Kenapa Bani Makhzum? Karena Abu Salamah, ibunya itu dari Bani Hashim, ayahnya dari Bani Makhzum. Bani Makhzum ini keturunan Abu Jahal. Abu Jahal punya ayah namanya Hisham. Abu Jahal namanya Amru bin Hisham. Kemudian Hisham ini punya ayah namanya Mughirah. Nanti Mughirah punya beberapa orang anak, 4 lah kita katakan. Pertama Hisham ini melahirkan Abu Jahal. Amru itu Abu Jahal. Kemudian Walid melahirkan Khalid bin Walid. Ini satu kakek mereka, orang-orang hebat, orang-orang besar, tubuhnya kekar-kekar. Kemudian ada seorang namanya Hashim ini melahirkan Khaythamah. Khaythamah ini ibu dari Umar bin Khattab, keluarga Hayy Mendung ya. Kalau Hisham lahir Abu Jahal, Walid lahir Khalid bin Walid, Hashim lahir Khaythamah, perempuan ini melahirkan Umar bin Khattab. Ada satu lagi Abi Umayyah ini nanti melahirkan ini Ummu Salamah, istri dari Abu Salamah. Dan Abu Salamah juga berasal dari, nanti kembali ke Bani Makhzum. Mughirah ini bin Abdullah bin Fulan bin Makhzum, ketemu di Makhzum. Jadi Bani Makhzum ini ketika ditanyakan oleh seseorang namanya Khannas ya, namanya Akhnas, kepada Abu Jahal, ya Aba Jahlin, apa yang kau ketahui tentang Muhammad? Ini menunjukkan apa? Permusuhan Abu Jahal kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan inisiatif dari keyakinan. Artinya keyakinan beliau menganggap penyembahan patung memang betul-betul Tuhan, bukan. Tapi terdorong dari
kepersaingan, unsur persaingan dalam kabilah. Maka Abu Jahal ketika ditanyakan tentang sosok Muhammad, maka dia mengatakan, "Ya Abul Hakam," ini yang bertanya ya, "Ma ra'yuka fi ma sami'ta min Muhammad?" Apa pendapatmu terhadap seseorang yang kita dengar selama ini namanya Muhammad? Faqal, "Madza sami'ta?" Apa yang kau dengar? "Tanaza'na nahnu wa banu Abdul Manaf asy-syaraf." Yang kedua. Sebenarnya begitu. Ceritanya benar. Ya. "Tanaza'na nahnu," kami saling berlomba-lomba, kami Bani Makhzum, wa banu Abdul Manaf, dan keluarga Abdul Manaf, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf, ya, bin Qusay. Kami, keluarga kami Bani Makhzum ini setara dengan keluarga Rasulullah Bani Abdul Manaf. Kami saling berlomba-lomba. "Tanaza'na nahnu wa banu Abdul Manaf asy-syarafa," berlomba-lomba untuk mendapatkan kemuliaan di mata masyarakat. "At'amu fa at'amna," mereka memberi makan. Coba lihat. Salah satu kita memperoleh kemuliaan di mata orang, memberi makan, memberi sumbangan. Nah, ini kita akan dipandang mulia oleh orang. At'amu, mereka memberi makan, fa at'amna, kami juga memberi makan. Sama. Wa hamalu fa hamalna, mereka menanggung beban orang lain, kami juga menanggung beban orang lain. Apa bedanya kami dengan mereka? Wa a'tau fa a'tayna, mereka memberi, kami juga memberi. Enggak ada bedanya kami dengan mereka. Hatta idza tajazaina 'ala rukab. Ini bahasa kiasan. Sampai-sampai ketika kami sama-sama berada di atas kendaraan berkuda. Wa kunna kafarasai rihan, dan kami berada seperti umpamanya 2 ekor kuda yang tidak bisa dikalahkan, seri. Sama-sama ikut melempam-lempam. Sama-sama ikut tertutup. Enggak ada yang terkalahkan. Sudah ada pada posisi seperti itu kami, keluarga Bani Hashim, keluarga Bani Abdul Manaf dengan keluarga Bani Makhzum. Sudah berada di posisi yang sama. Hatta idza tajazaina 'ala rukab wa kunna kafarasai rihan, seperti 2 ekor kuda yang berlarian. Qalu, kemudian datang Bani Abdul Manaf mengatakan, "Minna nabiyyun," kamu ada nabi. Bahwa ada nabi. Apa kamu tem? Ya? "Minna nabiyyun ya'tihi al-wahyu minas sama." Kamu ada nabi, ada nabi, dia ada ketalo aja no. Makanya Abu Jahal enggak mau. Nah, itu dorongan seperti itu yang menjadikan orang-orang di Mekah itu enggak mau menerima Rasulullah SAW sebagai nabi. Ini sama aku beda deh. Ya. Ada satu dosen, saya enggak lupa namanya. Sekarang kerja di Jeddah, di Universitas Raja Abdullah, King Abdullah Jeddah. Ini terkait fakultas bukan agama ya. Universitas terkait teknologi. Dulu saya dengar cerita tentang beliau, ketika bekerja di sini nggak ada yang terima, nggak ada yang terima. Kalaupun ada yang terima, dikasih bukan untuk mengajar tapi untuk mendatakan, menulis data di fakultas. Lupa saya namanya. Tapi ketika beliau mendapat peluang kerja di Malaysia pertama, kemudian tes ke Jeddah lewat dengan gaji yang sangat besar. Ketika beliau pulang, baru orang berlomba-lomba podcast, ingin wawancara, ingin ketemu wartawan. Ya. Tapi sebelumnya seakan-akan nggak dianggap. Jadi seperti itu kadang-kadang ketika kita hidup di masyarakat kita. Kapan kita merasa berharga? Ketika kita menjauh. Tapi ketika kita berada di desa kita, di kampung kita, itu rekan-rekan kita cenderung memandang beda ruangan dunia. Sama-sama ada jauh ulahnya, sama-sama ada jauh krunya, sama-sama ada kemauannya, beda. Cenderung orang seperti itu kadang-kadang. Tapi ketika kita merantau, menjauh, nah, di sini kita akan terlihat berharga di mata orang. Ya. Dan ketika Rasulullah SAW, dan ini yang terjadi pada diri Rasulullah SAW, di Mekah sudah 13 tahun berjuang. Berapa yang terima Rasulullah? Ya. Tapi satu orang, Mus'ab bin Umair, cuma 1 tahun. Cuma 1 tahun berjuang di Madinah, menyampaikan risalah Nabawiyah. Bukan Rasulullah menyampaikan, tapi utusan Rasulullah, Mus'ab bin Umair. Hasilnya luar biasa. Setahun itu bisa menghadirkan tahun depannya Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah datang ke sana, disambut
Tala'al badaru alaina. Bulan purnama datang ke negeri kami. Di kampung roh. Nah, bulan purnama. Ini faedah dari merantau ya. Faedah dari merantau. Itu yang terlihat dari sejarah Rasulullah SAW. Kemudian di antara tadi saya menyebutkan Ummu Salamah dan Abu Salamah tadi punya seorang anak ya. Dari resiko yang mereka peroleh pada saat hijrah itu, anak beliau ini dirampas oleh keluarga suami. Pertama, datang keluarga, keduanya dari Bani Makhzum ya, baik Ummu Salamah atau Abu Salamah, keduanya dari Bani Makhzum, cuma dari kakek yang berbeda. Datang keluarga dari Ummu Salamah, berjumpa dengan Abu Salamah. Ya Abu Salamah, engkau kena hijrah, kena belum dari Mekah. Oke, tapi jangan pernah engkau bermimpi membawa lari anak gadis kami ini, anak perempuan kami ini. Walaupun sudah jadi istrimu, tapi dia keluarga dari kami, enggak boleh. Kalau pergi sendiri. Maka akhirnya Abu Salamah pergi sendiri. Ya, karena istrinya ditahan. Ketika istri ditahan, istri punya anak bersama sang istri. Datang keluarga suami besok hari. Datang keluarga suami. Nyo anak kamu. Ya, ayah kayak Nyo anak kamu. Mereka. Akhirnya terjadi perebutan anak antara keluarga suami yang suami sudah pergi dengan keluarga istri. Yang istri masih ada. Direbut-rebut sampai copot tangannya. Ini risiko perjuangan Ummu Salamah. Ya. Direbut sampai tangannya tercopot. Kemudian Ummu Salamah dalam kondisi merana seperti itu. Setahun beliau pergi ke padang pasir merenung, menelinjau. Ya. Status sebagai muslimah, hidup di keluarga yang tidak muslimah. Setahun merenung seperti itu, akhirnya mereka melihat kondisi seperti itu, bijak juga dia. Ya, bijak dia. Akhirnya ketika diberi izin, Ummu Salamah berangkat seorang diri ke sana. Ikut suami, kemudian perjuangan seorang diri, seorang perempuan. Sampai kondisi seperti itu dilihat oleh seorang kafir. Siapa kafir yang pada sana itu? Utsman bin Talha, yang kemudian datang masuk Islam. Itulah ya, kadang-kadang ketika ada perbuatan baik yang kita lakukan, mungkin perbuatan baik ini itu yang akan memberi syafaat kepada diri kita di kemudian hari. Akan lulus dari ujian, akan dicegah dari musibah. Ada perbuatan baik yang kita lakukan. Dan ini mungkin yang terjadi pada Utsman bin Talha. Ada sikap baik yang beliau perlihatkan, padahal pada saat itu beliau belum lagi muslim. Anak tiga karena urinang ja'thiroi. Ya. Akhirnya beliau menawarkan jasa untuk menemani. Biarkan saya menemani. Ini Utsman bin Talha ini yang punya peran membuka dan menutup pintu Ka'bah. Utsman bin Talha sampai sekarang yang punya peran membuka dan menutup pintu Ka'bah sampai sekarang itu keluarga dari Utsman bin Talha. Karena Rasulullah SAW mengatakan, wahai Utsman bin Talha, ini kunci Ka'bah, khudhuha khalidatan talidah. Ambil kunci ini selama-lamanya. Tidak ada yang merebut kunci ini dari keluarga kamu kecuali dia orang zalim. Walaupun Malik Salman sekarang berkuasa di Arab Saudi, nggak berani mengambil kunci Ka'bah. Tetap dari keluarga beliau sampai sekarang. Ya, ini Utsman bin Talha. Utsman bin Talha nanti masuk Islam sama dengan Khalid bin Walid setelah perjanjian Hudaybiyah tahun ke-7 Hijriah. Khalid bin Walid, Amr bin As, Utsman bin Talha, tiga tokoh ini. Utsman bin Talha ini diceritakan oleh Ummu Salamah yang merasakan perjalanan bersama Utsman bin Talha. Beliau seorang istri orang lain ya. Makanya kadang-kadang kita ketika terlalu sekali fanatik atau menerapkan agama, dia sudah taubat, baru taubat misalnya. Kadang kita untuk berinteraksi dengan perempuan kemana-mana, ada pengabal yang urina, khususnya anak muda ya. Nanti kalau urina lekap macam. Tapi kadang-kadang dalam sejarah kita lihat tidak seperti itu, tidak sekaku itu. Ya. Coba bayangkan, nyon tanya di tengah-tengah Selawang, tadi guru dia tengah Raja Honda. Nah urina ikawun misalnya, itu hantu. Hantu baik-baik. Nah urina seorang diri,
ya, laki bantuan misalnya, untuk diboncengi karena misalnya kendaraannya sudah bocor misalnya. Apakah kita membantu atau kita biarkan umat saya nggak mau membonceng yang bukan muhrim? Mungkin sebagian akan beralasan seperti itu kan bukan muhrim. Itu nggak bisa kita lakukan alasan seperti itu ya. Ketika kita mencontohi sejarah yang diperlihatkan oleh yang lebih mulia dari Utsman bin Talha. Menjelaskan dia tidak memanfaatkan kondisi itu untuk pelecehan terhadap seorang wanita. Apa yang dilakukan? Sehingga Ummu Salamah memuji Utsman bin Talha ini. Idza balagal manzil, ketika kami sudah tiba tempat untuk istirahat, ana khabi, beliau mengikat kuda lun. Kuda lun keputeran lun, neutral lun, ya, untuk istirahat. Tsumma tanaha ila syajarah. Kemudian beliau berangkat jauh menuju ke sebuah pohon. Jadi ketika ikat kuda, ana enggak kalan cindren, ya. Perempuan kalau dilihat seperti itu dia akan grogi, akan enggak bisa dia seperti itu. Maka beliau berangkat jauh ke sebuah pohon. Tanaha ila syajaratin. Tanaha dia menjauh ke sebuah pohon. Fattaja'a tahta. Beliau tidur di bawah pohon. Baru nanti Ummu Salamah turun. Maka sikap laki-laki yang seperti itu, yang gentleman seperti itu dipuji oleh Ummu Salamah. Ya, enggak seperti laki-laki sebagian sekarang yang mencuri-curi pandangan. Ya. Fa idza rakibtu wastawaitu ala ba'iri. Ketika saya mengendarai, ya, ketika waktu berangkat kembali, saya naik ke atas kuda saya, atas kendaraan saya, sudah pas posisi saya semua. Wastawaitu ala ba'iri ata, baru dia datang mendekat dengan kendaraan saya. Fa akhadha bi hitami, baru dia pegang tali kekang kuda beliau, tali kekang onta beliau. Jadi enggak melihat proses beliau menaiki kuda itu, menaiki kuda. Kenapa? Untuk menjaga perasaan seorang wanita. Jadi begitu, ya. Kalau kita di Selawah seperti yang saya katakan tadi, ada wanita yang minta untuk diberi bantuan, dibonceng misalnya sampai ke Sare misalnya, kita bantu. Bukan berarti kita bersentuhan di situ. Ya, kita bantu, duduk agak. Kita saling menjaga sampai hajatnya terpenuhi, kita berangkat kembali. Nah, itu yang seperti dipraktikkan oleh Utsman bin Talha. Pada saat mengantar Ummu Salamah sampai ke Madinah diantar, yang jaraknya sekitar 500 km. Setelah diantar, baru pulang kembali beliau. Kenapa pulang kembali? Karena beliau kafir. Mungkin karena jasa baiknya ini, ya, didoakan mungkin. Ada doa yang enggak diceritakan mungkin oleh Ummu Salamah. Didoakan supaya beliau diberi petunjuk, akhirnya nantinya beliau masuk Islam. Kemudian masih ada waktu sedikit lagi. Ada tokoh lain yang ikut hijrah pada saat itu, namanya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, siapa Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini? Suhaib bin Sinan adalah seorang dari kalangan masyarakat Arab. Cuma ayah dan paman beliau disebutkan dalam sejarah pegawai kerajaan Persia. Ya, pegawai kerajaan Persia. Kita ketahui Persia dan Romawi ini bermusuhan pada saat itu. Hingga suatu ketika mereka terkalahkan. Persia terkalahkan di satu peperangan yang berakhir dengan penangkapan beliau ini, Suhaib Ar-Rumi ini, ayah dan pamannya, termasuk beliau, dijual sebagai budak. Dijual ke negeri Romawi. Yang nantinya dibeli oleh salah seorang dari masyarakat Arab berasal dari kabilah Bani Kilab. Karena beliau tumbuh dari kecil sampai dewasa di negeri Romawi, maka beliau nggak bisa lagi bahasa Arab. Katilu, ya? Seperti orang Aceh ajak Jakarta, Tewa Aceh Katilu. Ketika beliau nanti diperjualbelikan sampai kembali ke negeri Arab dan kembali ke Mekah Al-Mukarramah. Asalnya bukan di Mekah. Beliau sebagai seorang mantan budak yang berkarya dari nol, ya, berkarya dari nol, jual beli sampai menjadi kaya raya. Kenapa yang lebih? Pada saat beliau hijrah, beliau dikejar. Ketika dikejar, beliau memberi ancaman kepada mereka. Kalian kalau mendekat saya panah.
Tapi jangan halangi saya untuk berangkat ke Madinah. Mereka tetap akan menghalangi. Apa yang kalian inginkan dari saya? Apakah kalian ingin uang saya? Ya. Kamu dulu datang ke sini dalam kondisi fakir. Seorang budak. Sekarang kamu sudah punya uang. Kami izinkan kamu mengeluarkan uang dari Mekah. Kalau begitu yang kalian inginkan, uang saya ada di tempat fulan. Ambil untuk kalian semua. Yang penting kalian memberi izin saya untuk berangkat. Oh, kalau kamu sudah meninggalkan harta kamu, oke, kamu silakan berangkat. Ketika muncul Suhaib Ar-Rumi ke Madinah Al-Munawwarah, dilihat oleh Rasulullah SAW. Ini sebelum ketemu. Rabihal bay ya Aba Yahya. Sungguh engkau telah memperoleh keuntungan atas jual beli yang barusan kamu lakukan ya Aba Yahya. Beliau bukan melakukan perdagangan. Beliau meninggalkan harta semuanya demi untuk menyelamatkan keimanan beliau. Seakan-akan kata Rasulullah, engkau telah memperoleh keuntungan. Seakan-akan harta itu adalah modal yang engkau berikan untuk memperoleh kemenangan. Itu kata Rasulullah SAW. Suhaib Ar-Rumi, seorang budak. Ya. Mungkin kalau dalam masyarakat kita pernah jadi budak atau masyarakat bawah, mungkin suatu ketika nggak sulit untuk menjadi orang hebat, apalagi menjadi seorang presiden, seorang imam misalnya, seorang kecil misalnya. Tapi yang terlihat pada Suhaib Ar-Rumi ini kebalikannya sekali. Ya. Kebalikannya. Di masa pemerintahan Sayyidina Umar, ketika Umar bin Khattab wafat, sebelum wafat beliau menitip pesan untuk dipilih ganti sebagai khalifah baru. Ada beberapa calon. Di antaranya ada Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Di masa-masa pemilihan itu meninggal Umar bin Khattab, ya. Di masa-masa pemilihan itu Umar mengatakan yang akan menjabat sebagai imam itu Suhaib Ar-Rumi. Sebelum presiden baru terpilih, PJ imam setiap pelaksanaan salat adalah Suhaib Ar-Rumi. Ya, beliau dari kalangan muda, ya. Nanti ketika presiden sudah terpilih, yang berakhir dengan terpilihnya Sayyidina Utsman bin Affan, maka baru Utsman bin Affan resmi menjadi imam. Imam secara manajemen negara, juga imam untuk melakukan ibadah salat. Tapi sebelumnya adalah Suhaib Ar-Rumi. Dan itulah perjuangan yang terlihat dari Suhaib Ar-Rumi. Hartanya semua beliau tinggalkan demi untuk menyelamatkan keimanan beliau. Mudah-mudahan ada faedah yang bisa kita dapatkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.